Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-33. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah tafdhulu salatul fardh. Salatul jamaah tafdhulu salatul fardhi bi 27 darajah." Rasulullah bersabda, salat jamaah itu tafdhulu salatul fardhi, lebih utama daripada salat sendirian. Bisa ba'i wa isyrina darajah, sebanyak perkaitannya, jaraknya sebanyak 20 derajat, 27 derajat. Maka yang dimaksud 20 derajat, 27 derajat ini bukan hanya bilangan tapi nilai. Keutamaan hadis ini menjelaskan bahwasanya keutamaan sholat berjamaah dibanding daripada sholat sendirian. Dan itu dihukumi, ada yang menghukumi hukumnya fardu, ada yang mengatakan fardu ain bagi seorang laki-laki, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kalau dihukumi fardu ain maka tentunya yang enggak ada jamaah berarti mendapatkan dosa. Itu fardu ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Berarti kalau fardu kifayah cukup hanya perwakilan saja. Perwakilan, ada orang laki-laki yang ada berjamaah di masjid, maka laki-laki yang belum bisa jamaah gugur, tidak ada dosa. Yang ketiga dihukumi sunnah muakkadah, yakni yang ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk misalnya dapat datang sholat berjamaah di masjid. Kalau datang dia mendapatkan pahala, kalau tidak datang dia tidak mendapatkan dosa. Jadi ini perhatian Nabi Muhammad SAW supaya umatnya ini tidak meninggalkan jamaah. Dan itu langsung diberi contoh oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad semasa hidupnya di Madinah, beliau tidak pernah sama sekali meninggalkan jamaah. Bahkan ketika di ujung-ujung ketika beliau sakit itu dipapah sama para sahabat untuk demi apa? Mengikuti jamaah. Nah itu. Jadi sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengikuti sholat jamaah. Dan keutamaannya apa? Keutamaannya banyak sekali. Diluaskan rezekinya termasuk. Itu karena apa? Mengistiqomahkan kita untuk sholat berjamaah. Bahkan Ibnu Abbas pernah menjawab sebuah pertanyaan. Ya Ibnu Abbas, ada seandainya ada tetanggaku, orangnya ini ahli sholat malam, ahli puasa, ahli sedekah, tapi dia tidak pernah hadir untuk sholat Jumat, tidak pernah hadir untuk sholat jamaah. Kata Ibnu Abbas mengatakan dia masuk neraka. Itu diperuntukkan atau disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah terhadap para kaum laki-laki. Terus bagaimana dengan perempuan? Boleh, yang bisa kita sebutkan, boleh hadir seorang orang tua yang kepingin, orang perempuan yang kepingin hadir untuk mengikuti sholat jamaah di masjid, boleh, asalkan dengan syarat selamat dari fitnah, dapat izin dari suami. Itu yang penting. Kalau tidak, maka sholat jamaah bisa diadakan di dalam rumah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan bagi orang yang sholat jamaah berbeda dengan daripada orang yang sholat sendirian. Itu enggak dibilang dari 27 derajat, tidak, tapi itu nilainya. Bahkan ada seorang ulama, salah satu ulama tertinggal untuk tidak mengikuti sholat jamaah sehingga dia sholat 27 rakaat sampai ketiduran, mimpi. Dia dibilang kamu tidak akan bisa mengejar kita, nggak bisa. Walaupun kamu sholat 1000 rakaat pun tidak akan pernah bisa mengejar dari kita yang jamaah. Itulah keutamaan daripada sholat berjamaah.